Matematika untuk anak-anakku kelas 8. Ini adalah video bagian keempat untuk mempersiapkan ulangan materi persamaan garis lurus ya. Pak Wandri sudah siapkan 10 soal berbentuk PG berikut dengan rumus yang sudah Pak Wandri sampaikan di sebelah kanan ini. Oke, kita langsung saja. Soal pertama. Pasangan koordinat titik potong garis yang persamaannya 2x tambah y negatif 6 sama dengan 0 dengan sumbu x dan sumbu y adalah. Jadi ini kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Maka kita membuat permisalan jika x sama dengan 0, lalu jika y sama dengan 0, ya. Nah, persamaannya kita tulis ini 2x tambah y kurangi 6 sama dengan 0 ya. X yang sama dengan 0 ini dianggap hilang, berarti x yang nggak ada. Y kurangi 6 sama dengan 0. Kita tulis y kurangi 6 sama dengan 0. Maka sekarang y sama dengan 6 ya. Titik potong yang pertama adalah x, y 0,6. Lalu yang kedua, jika y sama dengan 0, berarti sini y-nya hilang. Tinggal 2x dikurangi 6 sama dengan 0 ya. 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti sekarang kita pindahkan negatif 6 ke kanan. 6 ya. Terus 2x di kiri, jadi x sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka titik potong yang kedua itu x, y 3,0 di sini. Kita lihat pasangannya ya. Di opsi jawaban yang tepat itu adalah C ya. 3,0 dan 0,6 gitu ya. Nomor 1 selesai. Nomor 2. Gradien garis yang melalui titik A 0,-4 dan B 6,5. Nah, kita lihat di sini pada rumus yang menggunakan ini ya. Ini sudah tahu, ini X1, ini Y1, ini X2, yang ini Y2 ya. Langsung saja. M Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1 ya. Y2 berarti 5 kurangi negatif 4. 5 kurangi, pakai kurung ya, negatif 4. Lalu yang bawah X2 kurangin X1, berarti 6 kurangin 0 ya. 5 kurangin negatif 4, jadi positif ini ya tandanya, jadi 9. Yang bawah 6. Bisa kita sederhanakan, dibagi 3 ya. Dapat 3, ini dapat 2. Jadi 3/2. Lihat opsi jawabannya adalah D ya. Oke, bisa ya. Next, soal ketiga. Persamaan garis yang melalui titik A negatif 3,2 dan B 5,-1 ya. Ini kalau lihat dari rumus seharusnya pakai yang ini ya, 2 titik koordinat ya. Tapi Pak Wandri akan coba dengan menggunakan ini 1 titik ya. Jadi kita cari gradiennya dulu ya. Ini X2, ini Y2 ya. Kita cari gradiennya dulu. Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1, berarti negatif 1 ya, dikurangi 2, 5 kurangi negatif 3 ya, 5 kurangi dalam kurung ya, negatif 3. Nah, sini negatif 1 kurangi 2 itu jadi negatif 3, 5 dikurangi negatif 3 jadi 5 tambah 3 ya, 8. Jadi gradiennya negatif 3/8. Jadi kita masukkan saja ke rumus yang pertama itu di Y kurangi 1 sama dengan M X min X1 ya. Y1 nya ini 2, berarti Y kurangi 2, M nya itu negatif 3/8 kurung X, X1 nya negatif 3 ya, jadi kita tulis kurangin dalam kurung negatif 3. Nah ini Y min 2 tetap di kiri dulu ya, kita rapikan ini, kita kalikan distributif ya. Negatif 3/8 kali X, jadi negatif 3/8X. Negatif 3, nah ini kita lihat tandanya bersamaan jadi positif ya. Negatif kali positif, nah di sini jawabannya negatif ya. 3/8 kalikan 3, jadi 9/8. Nah ini opsi jawabannya semuanya persamaan eksplisit ya. Berarti negatif 2-nya kamu pindahkan ke kanan ya. Y sama dengan gitu ya. Yang kanan ini tetap kita tulis dulu ya. Negatif 3/8X kurangi 9/8. Baru kita pindahkan negatif 2 ya ke kanan. Jadi di sini positif 2. Nah, Y sama dengan, kita lihat nih pilihannya ini dibuat penyederhanaan ya. Nah kita coba ikutin polanya. Y min 3/8X tetap. Nah kita selesaikan dulu nih. Negatif 9/8 ditambah 2. Ini bisa kita tulis, ini kali 2 aja ya. Jadi 16, jadi penyebutnya 16.
negatif 9 per 8, nanti 16 per, bukan penyebutnya, tapi 16 per 8 maksudnya ya. Sini positif. Nah, sekarang kita rapikan ya, negatif 9 ditambah 16. Ya, positif 7 ya. Y sama dengan negatif 3 per 8. X positif 7. Coba kita lihat ya, yang mendekati dari tidak usah dikeluarkan ini ya. Positif 7 ini A. Ya, ini juga A. Tapi ini kalau negatif kan negatif, ini kalikan jadi positif ya, berarti bukan D ya. Ya, 1/8 kali negatif ya, negatif 3 per 8X ya, betul. Jadi jawabannya adalah opsi A. Oke. Soal berikutnya nomor 4. Ya. Pernyataan di bawah ini yang benar, terus kecuali. Nah, berarti pilih 3 dari 1 ya. Untuk mencari gradien, ini persamaannya semuanya implisit ya, berarti pakai yang ini nih rumusnya ya. Negatif X per Y ya. Kita tulis ini, negatif X per Y ya. Langsung saja ya, di sini kita coret-coret saja. Negatif X per Y, negatif 3 per negatif 6. Negatif 3 per negatif 6, itu dapat 1/2. Ah, betul ya. Yang B, negatif 6 per negatif 3. Ya, negatif 6 per negatif 3. Positif-positif ya. 6/3, 2 ya, betul. Yang C, negatif 1/4 ya, negatif 1/4 ya, betul. Yang D, nah ini salah ya, negatif 1 per negatif 4 itu harusnya, nah, kita tulis ya, harusnya 1/4 ya, ini salah ya. Yang benar karena kecuali berarti opsi D ya, yang kita anggap ya salahnya ya. Oke, next soal berikutnya, soal kelima ya. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis ini, persamaan X negatif 2Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita pahami dulu ini kata tegak lurus, berarti ada M2 nya ya, kita cari M2. Kita pakai rumus yang mana? Yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini X1 nya 2, Y1 nya 5 ya. Nah, yang pertama kita cari adalah berapa nilai M1-nya gitu ya. M1-nya ini didapat dari, ini persamaan implisit ya, berarti min X per Y gitu ya. Kita pakai negatif X per Y, negatif dulu. X-nya koefisiennya ada angka 1, Y-nya koefisiennya ada angka negatif 2. Jadi negatif 1 per negatif 2 atau 1/2 ya. Sekarang kita cari negatif lagi. Kita cari gradien yang kedua ya, M2. Ini kita tukar saja posisinya, 1/2 jadi 2/1 atau 2. Awalnya positif, jadi di sini negatif ya. Di M2-nya negatif 2, X1-nya 2, Y1-nya 5. Nah, oke. Tinggal kita masukkan saja, kita garis saja sini ya. Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Ya, kita rapikan ya. Y kurangin Y1-nya 5, M2-nya negatif 2, X min X1 2 ya, kurangi 2. Oke, jadi Y min 5, negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif 2, berarti positif 2 kali 2, 4. Nah, ini semua persamaannya jawabannya implisit ya, ke kiriin semuanya ya. Jadi negatif 2X pindahin ke kiri jadi positif 2X, Y-nya tetap, terus negatif 5 tetap, 4 pindahin ke kiri, negatif 4 sama dengan 0 ya. Kita rapikan ini jadi 2X tambah Y, negatif 5, negatif 4. Jadi negatif 9 ya, sama dengan 0. Kita lihat opsi jawabannya yang benar adalah, iya, yang A ya. Oke. So, next soal ke-6 ya. Soal ke-6 ini mencari grafik yang benar dari persamaan ini ya. Y sama dengan 2/3X negatif 6. Kita tulis nih persamaannya ya, 2/3X kurangi 6. Nah, bisa kita buat dulu persamaan ini jadi tanpa ada pecahan ya. Kita kalikan semua ruas dengan 3. Jadi kali dengan 3Y gitu ya. Terus sama dengan, ini kali 3 hilang, jadi 2X kali 3 jadi min 18 ya. Kita buat persamaannya implisit deh ya, jadi pindahin ke kiri nih. 3Y min 2X sama dengan min 18. Oke, patokannya ini nih ya, persamaannya ya. Nah, kita gunakan cara cepat yang sudah pernah dipelajarin. Jadi ini kita baca di Y jadi X ya. Jadi min 6X. Ini dibaca Y ya. Jadi 9Y gitu ya. Positif 9Y. Kalikan negatif 6 kali 9. Negatif 54.
4 ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, sebenarnya bisa disederhanakan, kita bagi saja semua ruas dengan 3 ya, dibagi 3 ya, dibagi 3. Jadi ini negatif 6 bagi 3 jadi negatif 2 X, 9 dibagi 3 jadi positif 3 Y, negatif 54 dibagi 3 itu negatif 18. Oke. Nah, kebetulan nih yang pertama betul ya, sesuai ya. Ini hanya posisinya saja, min 2x-nya di depan ya. Oke, berarti jawabannya yang ini, yang opsi pertama ya, opsi A lah sebenarnya ya. Oke, next soal ke-7 ya. Sebentar ya. Garis lurus P dan Q saling tegak lurus. Jika persamaan garis P ini 6x min 3y sama dengan negatif 28 sama dengan 0, maka tentukan gradien garis Q ya. Nah, kita cari dulu gradien garis P ini ya. 6x min 3y min 28 sama dengan 0. Berarti dengan persamaan implisit ya, ini ya, diulang lagi, negatif x per y. Nah, kita tulis ya, negatif dulu, x-nya 6, y-nya negatif 3. Jadi, negatif 6 per negatif 3, 2. Ya, maka gradien Q, karena dia saling tegak lurus ya, P dan Q saling tegak lurus ya, maka kita balik dulu, awalnya ini 2 per 1 ya, jadi dibalik 1 per 2. Di sini positif, maka sini jadi negatif ya. Negatif 1 per 2. Oke, jawabannya adalah B. Next, soal berikutnya, soal ke-8. Jika garis yang menghubungkan titik 2A,3 dan 4,9 mempunyai gradien 3, maka nilai A. Nah, berarti ini pertanyaannya dibalik ya. Sekarang pakai rumus tetap ini, mencari gradien dengan 2 titik. Kita tulis dulu ya. M sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, M-nya 3, kita tulis dulu 3. Y2 min Y1, nah kita tulis dulu ini, tadi lupa ya, X1, ini Y1, ini X2, ya ini Y2 ya. Y2 min Y1, 9 kurangi 3. Ya, 9 kurangi 3, X2 min X1, 4 dikurangi 2A ya. 4 dikurangi 2A. Sebelah sini deh. 3 sama dengan 9 kurangi 3 dapat 6, 4 dikurangi 2A nggak bisa ya, kita tulis lagi ya. Nah, lalu kita kali silang saja ya. Jadi ini 6 kali 1 ya, di bawahnya ada penyebut 1 ya, jadi 6. Yang ini 3 kali 4, 3 kali negatif 2A ya, distributif 12 dengan 3 kali negatif 2 negatif 6A. Nah, oke. Sekarang kita rapikan, 12-nya pindahin ke kiri ya. Jadi 6 kurangi 12 sama dengan, ini tinggal negatif 6A. Nah, di sini deh, lanjut lagi, negatif 6 kurangi 12 itu negatif 6 ya. Sama dengan negatif 6A. Nah, gitu ya. Jadi A sama dengan, dapat berapa? 1. Iya, betul ya. A-nya 1, ini jawabannya A. Oke. Next, soal berikutnya. Soal ke-9 ya. Di antara persamaan garis berikut ya, 1, 2, 3, 4 yang grafiknya saling sejajar. Nah, berarti kalian cari 1, 2, 3, 4 nih berapa gradiennya. Oke. Ini kebetulan eksplisit semua ya. Jadi X per Y, X per Y, X per Y ya, X per Y. Yuk, X per Y langsung bisa saja. Ini 8 dibagi 2, 4. M yang kedua 12 dibagi 6 itu dapat 2. M yang ketiga 12 dibagi 3 4. Oh, ada benernya 1 dan 3 ya. Kita cek yang keempat, M 4. Negatif 6 dibagi 3 negatif 2. Nah, jawabannya benar adalah 1 dan 3 ya. Ini B. Oke. Terakhir, soal ke-10. Oke. Oh, ini persamaan garis B yang ditanya ya. Kita cek dulu gambarnya. Ini satu garis menghadap ke kiri, satu lagi ke atas gitu ya. Ini berarti tegak lurus nih ya. Jadi saling tegak lurus ya. Maka kita cari di titik potongnya ini ya. Ini di 0,3, yang ini di 4,0 ya. Sekarang kita cari gradiennya dulu ya. M sama dengan 0 kurangi 3 per 4 dikurangi 0 ya. Nah, jadi gradiennya itu negatif 3 per 4 gitu ya. Karena ini saling tegak lurus ya, negatif 3 per 4, maka kita cari M2-nya. Kita balik ya. Jadi tinggal negatifnya hilang, positif, 3 per 4 ditukar 4 per 3. Nah,
Ambillah satunya di sini titiknya ya, 4,0 ya. Berarti X satunya 4, Y satunya 0. Yuk kita masukkan ke sini persamaan yang ini rumusnya ya. Y min Y1 sama dengan M2 X min X1 ya. Y min Y1 nya tuh Y 0 ya, Y kurangi 0. M2 nya tadi 4/3, X min X1 nya 4. Nah gitu ya. Oke, kita rapikan Y kurangi 0, nah, jadi Y ya. 4/3 kalikan X, 4/3, sorry ini, nah, 4/3 X, 4/3 kali negatif 4, jadi dikurangi 16/3. Nah, yang mana jawabannya ya? Yang opsi D. Oke, nah selesai sampai ke 6 ya. Sampai ke 10, maaf, maksudnya sampai ke 10. Terakhir, anak-anak, kalau masih ada yang kurang paham, silahkan kalian pelajari lagi, diulang lagi videonya sampai paham ya. Terima kasih, sampai jumpa ulangan ya. Salam matematika.